Selamatan, selamatan 4 bulanan atau 7 bulanan seseorang yang sedang mengandung ini biasa dilakukan di wilayah Jawa, baik itu wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat, maupun Jawa Timur. Kita akan membahas terkait selamatan 4 bulanan ataupun 7 bulanan seseorang yang sedang mengandung. Sebelum kita melakukan pembahasan, jangan lupa tekan tombol subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar selalu update, agar selalu tahu akan notifikasi yang ada di channel ini. Selamatan 4 bulanan atau 7 bulanan seseorang yang sedang mengandung. Sebelum kita bahas lebih jauh, seseorang yang mengandung merupakan momen yang patut untuk disyukuri, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meniupkan atau menitipkan sebuah amanah dan rezeki yang tak ternilai harganya dengan apapun kepada calon ibu, berupa janin di dalam kandungan yang kelak diharapkan dapat dirawat dan diasuh dengan sebaik-baiknya. Bahkan untuk mensyukuri hal tersebut, ada beberapa tradisi turun-temurun yang biasanya dilakukan seorang ibu yang sedang mengandung ataupun bahkan keluarganya, khususnya di wilayah Indonesia. Misalnya saja acara 4 bulanan seseorang yang sedang mengandung ataupun 7 bulanan lagi-lagi seseorang yang sedang mengandung. Selain itu, di usia kandungan 4 bulan, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan satu malaikat untuk melakukan 2 hal. Hal yang pertama yaitu meniupkan ruh ke dalam janin. Dan hal yang kedua, malaikat diperintahkan untuk mencatat 4 perkara atau 4 hal yang berkaitan dengan rezeki, ajal, amal baik atau kebahagiaan, celakanya janin ketika ia hidup selama di dunia kelak. Maka itulah banyak masyarakat Indonesia pada umumnya yang menggelar acara syukuran atau selamatan 4 bulanan. Secara pengertian, kebiasaan atau tradisi-tradisi 4 bulanan atau 7 bulanan itu merupakan hal yang lazim dilakukan di wilayah Jawa, dan itu merupakan hal yang lumrah, tradisi-tradisi yang sampai hari ini masih tetap dilestarikan di wilayah Jawa. Ketika kita melihat secara bahasa 4 bulanan itu diambil dari simbol kupat, yang berarti bahwa kupat diakronimkan dari ngukuhaken perkara papat atau mengukuhkan perkara 4, yaitu jodoh, rezeki, umur, dan nasib calon sang jabang bayi. Malaikat menentukan 4 perkara tersebut seperti dikatakan di depan. Di saat usia janin memasuki 120 hari atau 4 bulan dalam kandungan ibunya. Sementara itu, kata lepet itu sendiri merupakan akronim dilep atau disimpan. Dilep dalam bahasa Jawa, dalam bahasa Indonesianya disimpan. Dan dipet, pet, rapat dalam bahasa Jawa. Rapat berarti tertutup. Jadi lepet memiliki arti disimpan dengan rapat-rapat. Ketika kita melihat secara akronim dari simbol kupat ataupun kata kupat, karena nanti kita membahas
4 bulanan yang di dalamnya kupat merupakan makanan yang wajib ada dalam tradisi 4 bulanan yang ada di wilayah Jawa. Dua suguhan utama dalam selamatan 4 bulanan yang wanita sedang mengandung itu juga agar jodoh, rezeki, umur, dan nasib calon jabang bayi akan lahir nanti dijaga oleh malaikat dengan lantaran doa orang-orang sekitar, dan kelak ketika bayi dewasa akan mendapatkan yang terbaik. Setelah selamatan 4 bulanan, biasanya ada selamatan 7 bulanan. Pada intinya sama, selamatan 4 bulanan dan 7 bulanan pada intinya memiliki panjatan doa agar supaya calon sang jabang bayi selamat, baik itu di dunia maupun di akhiratnya, dan juga beserta ibunya, beserta keluarganya, agar doanya terkabul. Maka melakukanlah suatu tradisi 4 bulanan ataupun 7 bulanan dengan mengumpulkan sanak saudara sekitar, keluarga, teman, kerabat, karena tradisi selamatan 4 bulanan dan 7 bulanan di atas merupakan suatu tradisi yang lumrah dilakukan orang Jawa pada khususnya. Dalam tradisi 4 bulanan biasanya membaca surat-surat tertentu, surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Menurut kepercayaan orang Islam, membaca surat Yusuf seperti membaca surat Maryam, seperti halnya membaca surat Luqman. Harapannya apa? Gampangnya orang Jawa ngomong, ketika membaca surat Yusuf, harapannya ketika terlahir calon sang jabang bayi laki-laki agar rupa, sifat, memiliki seperti halnya Nabi Yusuf, begitu halnya Maryam, agar terlahir ketika nanti lahir di dunia perempuan, agar sifat-sifatnya yang dimiliki Siti Maryam dan lain sebagainya. Dilansir dari laman warisan budaya Kemendikbud RI, tradisi mapati atau ngupati atau 4 bulanan merupakan tradisi asli yang berada di Provinsi Jawa Tengah, Jawa pada umumnya. Istilah mapati sendiri diambil dari kata papat yang berarti 4, lebih dikenal dengan sebutan ngupati, ngepet barang papat. Upacara ini dilakukan pada saat usia kehamilan telah menginjak 4 bulan. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan saat kandungan berusia 120 hari, roh mulai dimasukkan ke dalam calon bayi. Maka melalui upacara atau selamatan ngupati dimohonkan agar roh tersebut merupakan roh yang baik. Upacara ngupati berupa selamatan kenduri yang umumnya digelar di rumah orang tua, ibu calon bayi atau tempat tinggal pasangan suami istri, dengan isi sesaji ada berupa nasi tumpeng, jajanan pasar,
Yang membedakan tradisi ini dari upacara adat kehamilan lainnya yakni terdapat sajian kupat pada proses kenduri atau kenduren ataupun kepungan, seperti dibahas di pembahasan sebelumnya. Kenduri merupakan tradisi yang ada di Jawa, namun kali ini kita membahas terkait dengan selamatan atau tradisi 4 bulanan atau 7 bulanan kehamilan. Kupat yang dimasukkan ke dalam besek atau wadah dari bambu yang dibawa pulang oleh tamu undangan yang melakukan kenduri atau kepungan. Upacara adat ngupati atau mapati ini harus diselenggarakan pada hari yang baik menurut perhitungan tanggal Jawa. Tradisi upacara 7 bulanan yaitu mitoni atau tingkepan biasanya dilakukan setelah usia kehamilan melampaui 7 bulan dan dianggap sudah melampaui usia-usia kritis seseorang yang sedang mengandung. Itu upacara atau tradisi selamatan 7 bulanan. Mitoni. Nah, kita berbicara sedikit mitoni. Berbeda dari mapati. Mitoni ini digelar saat usia kehamilan ibu sudah 7 bulan. Bayi dalam kandungan yang berusia 7 bulan dianggap sudah melampaui masa kritis, maka perlu dilakukan upacara peringatan yang disebut dengan mitoni. Istilah mitoni sendiri berasal dari bahasa Jawa, yaitu pitu ataupun 7. Unsur-unsur dalam upacara mitoni selalu berjumlah 7. Inilah yang melambangkan usia bayi dalam kandungan ibu. Perlengkapan upacara mitoni yaitu seperti jenang 7 buah, 7 tumpeng pada bulan kehamilan ke-7, mengenakan 7 macam kain, dan yang terakhir adalah disiram dengan air dari 7 sumber yang berbeda. Sama seperti mapati, tradisi mitoni ini juga dilakukan semata-mata untuk mendoakan kesehatan dan keselamatan sang ibu beserta calon bayi yang di dalam kandungan. Tradisi 7 bulanan ini sebenarnya tidak selalu dilakukan dalam bentuk upacara besar. Bagi sebagian orang, budaya ini juga kerap diselenggarakan dalam bentuk syukuran dengan doa bersama, dengan cara mengundang sanak saudara ataupun kerabat, bahkan tetangga sekitar. Dengan demikian, apapun tradisi yang ada di Indonesia, ada baiknya kita memaknainya sebagai hal positif untuk ibu dan jabang bayinya. Kenapa harus 4 bulan kehamilan mengadakan syukuran? Konon waktu ini dipilih berdasarkan kepercayaan masyarakat Jawa bahwa di usia 4 bulan Tuhan atau Allah SWT telah meniupkan ruh dan menugaskan malaikat untuk mulai mencatat 4 perkara, yaitu rezeki, maut, amal, dan jalan hidup sang jabang bayi. Seperti dikatakan di atas tadi, 4 perkara, yaitu rezeki, maut, amal, dan jalan hidup sang jabang bayi. Perkembangan janin, khususnya di dalam kepercayaan agama Islam, proses perkembangan janin dijelaskan oleh Allah SWT dalam banyak ayat di Al-Quran. Salah satunya diterangkan dalam surat
Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulatin mantin ila akhirih. Artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani dalam tempat yang kokoh. Kemudian kami jadikan air mani itu segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Tujuan tasyakuran 4 bulan diadakan sebagai bentuk rasa syukur sekaligus perwujudan dari calon orang tua sang jabang bayi agar supaya selalu dilindungi oleh Allah SWT, baik itu bayinya yang di dalam kandungan ataupun bahkan keluarganya. Fase-fase janin. Fase janin yang pertama yaitu plasma nutfah. Plasma nutfah, pendapat jumhur ulama menyebutkan bahwa nutfah adalah sperma laki-laki dan indung telur perempuan secara bersamaan. Dengan demikian, maka yang dimaksud dengan plasma nutfah adalah proses pertemuan sperma laki-laki dan indung telur perempuan di dalam rahim. Yang kedua yaitu alaqah. Satu pendapat mengatakan bahwa Allah SWT ingin menjelaskan kebesaran nikmat-nikmatnya pada manusia yang menciptakannya dari segumpal darah yang hina, kemudian menjadikan manusia sempurna dan berakal yang mampu membedakan antara baik dan buruk. Hal itu dapat disimpulkan bahwa alaqah adalah fase di mana segumpal darah yang membeku yang tercipta dari campuran sperma laki-laki dan indung telur perempuan. Yang ke fase ketiga yaitu mudhah. Mudhah berarti seukuran kunyahan. Dalam fase ini janin adalah sepotong daging seukuran kunyahan yang berbentuk dari halaqah. Fase yang kedua. Fase ini embrio akan berkembang dari segumpal daging sehingga berbalut tulang yang menjadi rangka. Perubahan ini disebut dengan kata halaqah atau menciptakan, sebab Allah SWT menghilangkan sifat-sifat sementara padanya, kemudian menciptakan sifat-sifat sementara lainnya, sehingga penciptaan ini disebut halaqah. Dan seolah-olah Allah SWT menciptakan organ tambahan padanya. Oke, presentasi saya cukupkan sekian dulu terkait dengan pembahasan selamatan 4 bulanan ataupun 7 bulanan seseorang yang sedang mengandung. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Mungkin satu
dua kekurangan apa mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan atau kealfahan yang sahabat-sahabat mengerti sebenarnya seperti apa, silakan untuk disampaikan. Sangat terbuka untuk sama-sama belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum saya tutup, karena hari ini tanggal 1 Juni tahun 2022, selamat memperingati hari lahir Pancasila. Beda agama, beda bahasa, beda warna kulit, tapi satu dalam jiwa Indonesia dan semangat Pancasila. Saya Indonesia, saya Pancasila. Selamat memperingati hari Pancasila 1 Juni tahun 2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.